Tapi yang namanya oknum tetap ada. Ini dibesar-besarkan untuk merusak citra pesantren. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan zalim, jangan aniaya. Ini penilaian. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu lit-taqwa. Dengan adil itu kita akan lebih dekat kepada takwa. Dari Isya ke jam 10 malam baca kitab, baru malam istirahat full. Selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, selamat dari cabut, selamat dari kenakalan remaja. Benteng terakhir umat Islam adalah pondok pesantren. Tapi yang namanya oknum tetap ada. Ini dibesar-besarkan untuk merusak citra pesantren, sehingga orang tua menjadi khawatir anaknya di pesantren, dikeluarkan dari pesantren, akhirnya hancur generasi ini. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah, pula sekali. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan zalim, jangan aniaya. Jangan gara-gara satu semut menggigit satu batang pokok kayu dibakar rata, satu hutan dihancurkan. Ini penilaian. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu lit-taqwa. Dengan adil itu kita akan lebih dekat kepada takwa. Saya sampaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, karena kita semua sayang pada umat dan bangsa ini. Betul? Di tempat lain sekarang sudah bingung karena masyarakat tak lagi mau menghormati alim ulama, ustadz, para habaib. Di sini Habib Mahdi bin Syihab ngasih tahu, tolong jangan salaman sama Ustadz Somad, dia sudah hampir meninggal dunia kecapean. Tolong salamnya musafahatul qulub, hatinya saja. Kenapa? Karena anak-anak kita diajarkan mamin muslimaini, dua orang yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan dosanya. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosanya. Kama tasaqat auratus sajar, seperti gugurnya daun-daun kayu. Tertanam di pikiran mereka, terpatri dalam hati mereka. Mereka ingin mengamalkannya. Tapi kalau diamalkan subuh ini, maka hancur leburlah Ustaz Abdul Somad. Maka dikuatkan lagi oleh Habib Mahdi, menghormati tak selamanya dengan musafahah. Akhirnya anak-anak pun bingung, yang mana yang betul ini? Semuanya betul anak-anakku.
yang disampaikan habaib zuriat Rasulullah SAW adalah betul, tapi kita tengok situasi dan kondisinya. Jangan nanti gara-gara ini datang ulama, datang ustadz, datang habaib, tiba-tiba kalian tak peduli, dari jauh aja pas ditanya kau tak salaman nak, cukup dari hati. Tengok dulu keadaannya. Bagaimana Sayyidina Zaid bin Thabit, penterjemah Nabi, penghafal Quran, orang yang luar biasa, sahabat Nabi Muhammad SAW mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, padahal Zaid bin Thabit lebih tua. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid bin Thabit? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Abdul Somad berada di tengah para habaib. Banyak habaib yang dikirimkan Allah kepada negeri ini. Ini salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habaibnya ada, ulamanya ada, pesantrennya ada, hasilnya masjid tetap ramai, membaca tasbih 100 kali. Mendengar tasbih 100 kali tadi agak lapang hati saya, berarti saya terlambatnya tak terlalu lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum tausiah pembacaan ikrar sekaligus pelantikan Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah, tak bisa susunannya rapi karena tak ada tempat berbaris. Mungkin selama pelantikan Dewan Masjid se-Indonesia baru tadilah yang kacau balau. Tapi di beberapa masjid pelantikan Dewan Masjid Indonesia rapi saking tak ada jamaah. Mana yang lebih bagus? Tidak jelas barisnya karena jamaah saking penuhnya, rapi karena jamaahnya tak ada. Kalau bagi saya lebih bagus yang tadi. Kenapa? Karena tujuan dari Dewan Masjid bukan pasukan tentara, Dewan Masjid bukan barisan polisi, Dewan Masjid bukan menteri yang mau dilantik. Dewan Masjid tugas utamanya adalah meramaikan masjid. Hebatnya masjid raya kita, belum dilantik masjidnya sudah ramai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa masjid saya lihat pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, semuanya kalau disusun cukup untuk sholat Jumat. Saking banyaknya. Tapi apa yang terjadi di masjid, imam, khatib, makmum, pasukan inti. Itu yang cuma ada. Pasukan naturalisasi, pasukan cadangan, semuanya sudah lari sejak Idul Fitri. Bahkan ditulis baleho besar-besar di depan masjid, berita kehilangan,
jamaah sudah hilang sejak Idul Adha kemarin. Begitu habis pembagian kupon sampai sekarang belum dijumpai lagi. Tapi ternyata itu tidak terjadi di Pangkal Pinang. Abdul Somad melihat sendiri, menyaksikan sendiri, sampai bapak-bapak tak dapat tempat duduk di pintu. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah mereka, sampai tangga-tangga dijadikan tempat duduk. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Keberhasilan tausiah bukan pada saat pengajian. Keberhasilan tausiah bisa dilihat subuh besok. Waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Raya, Masya Allah, sampai selop kami hilang. Lihat subuh besok, kalau terjadi perubahan, itulah hasil dari tausiah. Betul? Adapun yang sekarang ini adalah hasil dari didikan para habaib. Ini hasil dari pengajaran para alim ulama yang mereka tidak tampil ke depan, mereka tidak menampakkan wajahnya, hasil pendidikan mereka. Inilah dia. Ini bukan jamaah Abdul Somad, ini adalah jamaah para habaib, para alim, para ulama yang ikhlas, yang tulus, mengajar ke surau, ke langgar, musola, 2-3 orang. Hasil yang mereka tanam berputih, bertunas, berbuah. Setelah buahnya matang, dikutip oleh Abdul Somad, dipetik dari pohon yang rindang, dipoto, diupload ke Instagram, dan semua komen buah Abdul Somad, punya Abdul Somad. Padahal yang punya orang lain, Abdul Somad cuman menumpang memetiknya saja. Jadi yang dapat nama Abdul Somad. Akhirnya pas nanti mau masuk surga, kata malaikat, Abdul Somad, mohon maaf, amal kau sudah habis karena riya. Tapi saya tetap tak putus asa. Boleh jadi saya tak masuk surga karena amal saya, karena tak cukup. Tapi saya masuk surga karena doa jamaah yang lebih dari 40 orang. Mereka yang tulus ikhlas, mereka datang berlelah-lelah, berletih-letih. Mereka tulus ikhlas bangun pagi-pagi sampai kemari, tak sempat masuk, duduk di belakang, tak dapat tempat duduk. Abdul Somad yang datang lambat disediakan. Masya Allah, sofa siapa dibawa kemari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pertahankan istiqomah salat berjamaah ini. Berawal dari keterpaksaan, paksakan diri. Itulah mengapa 40 kali tak tinggal takbiratul ihram pertama, diselamatkan hatinya dari kafir dan munafik. Siapa yang tak tinggal takbiratul ihram 40 hari, 40 kali, 40 hari apa 40 kali Pak Ustadz? 40 kali.
Itulah mengapa kita pergi ke Masjid Nabawi, dibuatkan program khusus namanya Arba'in. Arba'in 40 kali takbiratul ihram tak tinggal, maka dicapkan ke dalam hatinya dia sudah kuat, maka insya Allah itu kita laksanakan. Tapi ingat, 40 kali menanamkannya baru tertanam, 2 kali ditinggalkan langsung mati. Menanamkannya lebih sulit, mematikannya lebih mudah. Benihnya dimasukkan ke tanah, disiram, dipupuk, bertunas, hijau, tumbuh. Tapi kumannya banyak, ada yang menggigit akarnya, ada yang memakan batangnya, ada yang memakan pucuknya, ada yang menggigit daunnya, kering, kerontang sebelum berbunga dan berbuah. Maka mesti dijaga terus. Kebetulan rumah dekat masjid, mikrofonnya pas ke jendela kamar, nikmat luar biasa. Saya pergi tausiah ke salah satu masjid, saya tengok di atas sudah tak ada lagi toa, tak ada lagi. Saya tanya, Pak Ketua Masjid, itu kenapa tak dipasang? Pak Ustadz, jamaah sekeliling ini sudah marah, mereka bawa golok, jangan lagi, akhirnya ke dalam aja lagi kirim pasang. Padahal itulah yang membuat dia akan selamat dunia akhirat. Ayyalas salat. Masuk ke pangkai jantung, langsung terbangun dia. Ini sudah 3 handphone dipasang, tak juga bangun. Paksa pergi tukang jam mencari jam yang bisa menyipak jam 4 pagi.